Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kajian kita dalam kesempatan ini lanjutan dari dua episode sebelumnya bertemakan eh, menjadi orang baik atau ragu dan bimbang atau mendua hati. Terinspirasi dari surah An-Nisa ayat 143. Episode 3 kali ini adalah tema terakhir, bahasan terakhir itu adalah An-Nisa 143 itu coba kita analogikan dengan fenomena yang ada dalam praktek kehidupannya. Tidak sedikit orang yang nuansa batinianya itu terombang-ambing seperti pesan An-Nisa 143. Ya. Jadi di situ tadi dinyatakan Allah kan muzabzabina baina zalim. Hati orang munafik itu terombang-ambing di antara yang sedemikian itu, la ilaha ula wa la ilaha ula. Enggak golongan orang baik, enggak golongan orang jahat. Jadi mereka ini selalu menyikapi masalah dengan mengambil sikap netral. Netral itu adalah sikap berpikir orang munafik. Hidup ini toh pilihan kan? Nah jadi kalau orang munafik nggak ada beban di batinnya. Sebentar dia berbuat taat, tapi dia tetap menjalankan perbuatan jahatnya. Sebentar dia tobat, kemudian dia jahat lagi. Gitu ya. Jadi itu mendua hati tadi itu. Nah kemudian di satu waktu dia mencari sumber rezeki yang halal. Ketika ada tekanan kehidupan, dia nggak ada beban untuk cari sumber rezeki yang haram, gitu ya. Nah gitu juga dengan dia berkoar-koar menyerukan dukungan terhadap kebenaran atau yang hak. Tapi ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kepentingan hawa nafsunya, kepentingan yang bersifat keduniaan, dia nggak ada beban mendukung yang batil. Nah itulah kenapa Allah mengatakan berada dalam dua kutub kehidupan sesuai dengan arah angin kemana gitu ya. Itulah dibongkar Allah mindset berpikir dan suasana batinnya orang Islam yang terpapar dengan sifat kemunafikan itu. Gitu. Padahal hidup ini pilihan toh. Ya, nggak bisa ketahuannya nanti pada saat logika berpikir cerdas bahwa hidup itu pilihan ketika nanti di pengadilan akhirat. Kita nggak mungkin ketika ada di situ dua jalan menuju surga atau menuju neraka, nggak bisa kita sebentar di surga sebentar di neraka. Nah di situ nanti akan tersingkapnya bahwa nggak ada pilihan bahwa harus memutuskan kemana arah hidup ini, tidak terus berada pada dua kutub kehidupan sesuai dengan kepentingan-kepentingan hawa nafsu. Selanjutnya bahwa kelompok atau identitas sosial orang yang rentan dengan penyakit hati yang disebut dengan kemunafikan ini, memang dia nggak pandang bulu datang kepada semua lapisan sosial. Ya, hal ini dikuatkan dengan surah Al-Maidah ayat 49. Ayat paling ujung itu kata Allah, wa inna katsiran minan nasi lafasikun. Dan sungguh kebanyakan manusia ini adalah orang fasik. Nah, fasik itu toh man huwal fasikun, siapa itu orang fasik? Sudah terpaparkan, tapi lebih dikuatkan lagi di surah At-Taubah ayat 67 misalnya. Itu diawali dengan firman Allah, bismillahirrahmanirrahim, al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din. Orang munafik yang laki-laki dengan orang munafik yang perempuan, ba'duhum min ba'din. Sebagian mereka itu sama aja dengan sebagian yang lain. Enggak laki, enggak ke perempuan. Apa yang selalu menginspirasi mereka untuk menyikapi kehidupan? Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Jadi terbalik. Semua Allah bongkar itu. Suasana batinnya orang munafik itu senantiasa istiqomah mengajak orang untuk berbuat yang enggak benar.
yang jahat-jahat. Dan di saat yang sama wayanhauna 'anil munkar, dan mencegah orang, menghalangi orang untuk wayanhauna 'anil ma'ruf, mencegah orang, menghalangi orang untuk berbuat kebaikan. Dan ini biasanya didominasi oleh orang yang berstatus sosial sebagai public figure, pemimpin kek, pejabat kek, ya tokoh kek, gitu. Nah, termasuk juga apa tadi? Apalagi public figure dalam konteks dunia hiburan, tokoh-tokoh, pemimpin formal, pejabat, karena mereka yang menciptakan opini dengan retorika katanya yang sangat sulit untuk bisa dipegang, menjadi acuan bagi masyarakat luas. Katakanlah dalam skala sosiologis, nggak bisa para public figure ini, mereka hanya pandai berkata-kata, sampai-sampai dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Munafikun itu di ayat yang ke berapa itu? Ayat yang ke-5 ya, Al-Munafikun ayat 5. Wa iza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, dan bila engkau lihat penampilan fisik mereka yang mengagumkan kamu, wa yaqulu tasma' liqaulihim, dan jika mereka berkata tasma' liqaulihim, engkau itu seakan-akan terhipnotis dengan tutur katanya. Jadi kemahiran orang munafik ini hanya beretorika. Jangan harap kata-katanya itu akan bisa ditunjuk